Izinkan saya menyampaikan sejumlah kasus-kasus sebagai contoh. Kasus pertama adalah kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998. Kasus penculikan dan penghilangan paksa 97-98 merupakan rangkaian penculikan dan penghilangan terhadap sejumlah aktivis pro-demokrasi dan mereka yang dianggap anti terhadap Presiden Soeharto. Penculikan tersebut dilakukan oleh tim beranggotakan 11 orang anggota Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, Grup 4 bentukan Mayor Bambang Kristiono. Tim tersebut kemudian dinamakan Tim Mawar. Rangkaian penculikan terhadap aktivis tersebut mayoritas terjadi di Jakarta menjelang pemilu 1997 dan sidang umum MPR tahun 1998 pada rentang waktu April 1997 sampai dengan Mei 1998. Dari beberapa orang yang diculik, jumlahnya 23, 1 orang meninggal dunia, 9 orang dipulangkan atau dikembalikan, dan 13 lainnya masih menghilang sampai sekarang. Pada tahun 1999, ke-11 anggota tim Mawar tersebut menjalani sidang pengadilan militer dengan nomor perkara PUT-TIT-25-AD-K-AD-4-Romawi-4 Pada putusan tersebut, para anggota tim Mawar divonis penjara kurungan dengan rentang 10 bulan sampai 22 bulan. Dengan 5 orang anggota dipecat, mereka kemudian mengajukan banding pada tahun 2000. Pasca banding vonis pemecatan terhadap 4 orang anggota tim Mawar pun dibatalkan. Berikut daftar nama-nama anggota tim Mawar beserta vonis yang diterima baik pada tingkat pertama dan tingkat banding. Adapun nama-nama dari anggota tim Mawar yang telah diadili melalui pengadilan militer adalah sebagai berikut. Saya coba ringkas, Majelis Hakim. Mayor Bambang Kristiono, infanteri, 22 bulan dan dipecat. Kapten infanteri Multazar, 20 bulan dipecat di vonis tingkat pertama, di tingkat banding tidak dipecat, tapi mendapat hukuman 36 bulan. Kapten infanteri Nugroho Sulistyo pada tingkat pertama 20 bulan dipecat dan juga dipecat, lalu vonis tingkat banding 32 bulan namun tidak dipecat. Kapten Julius Stefanus atau Julius Selvanus, vonis tingkat pertama adalah 20 bulan dan dipecat, lalu vonis tingkat banding 18 bulan dan tidak dipecat. Kapten Untung Budi Harto, vonis tingkat pertama 20 bulan dan dipecat, vonis tingkat banding 30 bulan dan tidak dipecat. Kapten Dadang Hendra Yuda, vonis tingkat pertama 16 bulan, vonis tingkat banding 16 bulan. Lalu Kapten Jaka Budi Utama, Fauka Nur Farid, Sersan Kepala Sunario, Sersan Kepala Sigit Sugianto, dan juga Sersan 1 Sukadi, masing-masing divonis tingkat pertama dan tingkat banding tidak ada perbedaan. 22 tahun setelah putusan banding tim Mawar, beberapa ex-anggota tim Mawar telah menjadi perwira tinggi di Tentara Nasional Indonesia. Dan 1 orang ex-anggota yaitu Bambang Kristiono menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan data di atas, 7 dari 8 perwira yang menjadi anggota tim Mawar tidak dipecat dari TNI dan 6 diantaranya menjadi perwira tinggi dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Terlihat bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anggota tim Mawar cukup ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Merujuk pada pengakuan korban penculikan bahwa mereka mendapatkan penganiayaan, penyiksaan dari anggota tim Mawar saat dalam penculikan, seharusnya personel tim Mawar dapat dihukum lebih berat. Karena jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka paling tidak personel tim Mawar telah melakukan 2 jenis kejahatan, yaitu penganiayaan 352 KUHP dan penculikan 328 KUHP yang ancaman hukumannya masing-masing 5 tahun dan 12 tahun. Lalu kasus kedua, kasus pembunuhan Teis Hyo Eluai yang merupakan Ketua Presidium Dewan Papua yang terpilih pada Kongres Rakyat Papua tahun 2000. Pada tahun 2001, Teis bersama sopirnya Aristoteles Masoka menghilang dan kemudian ditemukan tidak bernyawa di dalam mobilnya di kilometer 9, Desa Koya, Kecamatan Abipura. Teis tewas setelah pulang dari peringatan Hari Pahlawan bersama sopirnya Aristoteles Masoka atau Ari Masoka. Mobil yang mereka kendarai dicegat di tengah jalan. Setelah itu Ari Masoka lalu dibawa ke markas Kopassus dan hilang hingga kini. Setelah penyelidikan ditemukan fakta bahwa pelaku pembunuhan Teis adalah anggota Kopassus yang dikomandoi oleh Letnan Kolonel Hartomo, orang yang pada tanggal 10 November mengantarkan sendiri undangan peringatan Hari Pahlawan ke rumah Teis.
Terdapat 7 orang anggota TNI yang menjadi tersangka dan kemudian divonis bersalah atas kasus pembunuhan TEIS. Yang pertama, Letkol Infantri Hartomo divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan. Mayor Infantri Doni Huta Barat 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan. Kapten Infantri Rionardo 3 tahun 6 bulan dan pemecatan. Letnan 1 Infantri Agus Suprianto dihukum 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan. Sersan 1 Asrijal 3 tahun penjara, Sersan 1 Laurentius 2 tahun penjara, dan Praka Ahmad Zulfahmi 3 tahun 6 bulan penjara. Patut dicatat bahwa saat itu Riamizat Riacudu yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menyatakan tidak setuju dengan vonis kepada para tersangka dan menganggap bahwa para tersangka sebagai pahlawan negara. Kasus ketiga, Majelis Hakim yang saya hormati dan juga para pihak, rangkaian kasus penghilangan paksa Apinus dan Luther Zanembani serta pembunuhan terhadap pendeta Yeremia Zanembani. Mei 2002 lalu bermula ketika anggota TNI melakukan sweeping dengan alasan pemeriksaan dan pemenuhan protokol kesehatan COVID-19 yang ternyata sebagai mana dijelaskan oleh Satgas COVID-19 Intan Jaya bahwa kegiatan TNI tersebut bukan bagian dari penanganan COVID-19 Intan Jaya. Dalam sweeping tersebut, TNI menangkap 3 orang, di mana Luther dan Apinus Zanembani dibawa ke markas Koramil Sugapa, sementara 1 orang lagi dilepaskan. Setelah penangkapan itu, Luther dan Apinus dinyatakan hilang dan tidak ditemukan, namun belakangan diketahui anggota TNI melakukan penyiksaan terhadap kedua korban yang menyebabkan Apinus Zanembani meninggal di tempat. Iya, saudara saksi waktunya sudah habis, nanti bisa dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya izin tutup majelis dengan 1 paragraf saja. Silakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Majelis yang saya hormati, pada bagian akhir memungkasi kesaksian saya. Dalam kesaksian yang saya berikan ini, perkenankan saya untuk dapat membacakan surat yang ditulis oleh rekan saya, Andri Yunus, seorang advokat sekaligus pembela hak asasi manusia yang menjadi korban akibat tindakan kesewenang-wenangan yang diduga kuat dilakukan oleh prajurit TNI dari institusi Badan Intelijen Strategis. Suratnya pernyataan begini: kasus percobaan pembunuhan melalui teror air keras terhadap diri saya harus diusut tuntas, menjadi tanggung jawab negara melalui instrumen serta aparat penegak hukum untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa. Yang paling penting bagi saya, siapapun dan dengan latar belakang apapun baik sipil maupun militer harus diadili melalui peradilan umum. Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan melalui peradilan militer yang selama ini menjadi sarang impunitas bagi para prajurit militer pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Konstitusi kita telah menegaskan mengenai prinsip persamaan di depan muka hukum. Oleh karena itu, dalam kasus ini, jika tidak diadili dalam peradilan umum, maka merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip persamaan di muka hukum. Kesaksian ini saya pungkasi dan saya akhiri. Terima kasih atas kesempatannya dan semoga kesaksian ini bermanfaat dan memberikan rasa keadilan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.